Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisma Rosida Putri, NIM 934209719. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara ekspor ke luar negeri menggunakan letter of credit. Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, yaitu daerah daratan, perairan, dan udara yang terdiri dari seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Tahapan-tahapan eksportir yang pertama yaitu ada sales contract process. Sales contract adalah dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow up dari purchase order yang diminta importer. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan lain-lain. Dalam sales contract ada promosi. Kegiatan promosi komoditas yang akan diekspor melalui media promosi seperti iklan di media elektronik, majalah, koran, pameran dagang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada inquiry, pengiriman surat permintaan suatu komoditas tertentu oleh importir kepada eksportir, biasanya meliputi deskripsi barang, mutu, harga, dan waktu pengiriman. Yang ketiga ada overset. Permintaan importir akan ditanggapi melalui overset yang dikirimkan eksportir. Permintaan importir mengenai deskripsi barang, mutu, harga, dan waktu pengiriman. Yang keempat ada order sheet. Setelah mendapatkan penawaran dari eksportir dan mempelajarinya, jika setuju maka importir akan mengirimkan surat pemesanan dalam bentuk order sheet kepada eksportir. Yang kelima, sales contract. Sesuai dengan data dari order sheet, maka selanjutnya eksportir akan menyiapkan surat kontrak jual beli yang ditambah dengan keterangan force majeure clause dan inspection clause. Yang terakhir yaitu sales confirmation. Sales contract akan dipelajari oleh importir. Apabila importir setuju, maka sales contract tersebut akan ditandatangani oleh importir untuk kemudian dikembalikan kepada eksportir sebagai sales confirmation. Yang kedua ada LC opening process. Letter of credit adalah jaminan dari bank penerbit kepada eksportir sesuai dengan instruksi dari importer untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu atas dasar penyerahan dokumen yang diminta importer. Proses pembukaan LC yang pertama, importir akan meminta opening bank untuk membuka letter of credit sebagai jaminan dan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada eksportir sesuai dengan kesepakatan pada sales contract. Yang kedua, opening bank akan melakukan pembukaan LC melalui bank korespondennya di negara eksportir, yaitu advising bank. Proses pembukaan LC ini dilakukan melalui media elektronik, sedangkan penegasan dalam bentuk tertulis di dalam LC confirmation yang diteruskan dari opening bank kepada advising bank untuk disampaikan kepada eksportir. Yang ketiga, advising bank akan memeriksa keabsahan pembukaan LC. Apabila sesuai, advising bank akan mengirimkan surat pengantar kepada eksportir yang berhak menerima. Yang ketiga ada cargo shipment process. Output penting dari proses ini adalah dokumen pengapalan yang merupakan bukti bahwa eksportir telah mengirimkan barang yang dipesan importir sesuai persyaratan yang tercantum dalam SLC. Tahapan cargo yang pertama, eksportir akan menerima LC advice sebagai acuan untuk mengirimkan barang dan eksportir akan melakukan shipment booking kepada shipment company sesuai dengan term yang disebutkan dalam sales contract. Setelah itu, eksportir harus mengurus kewajiban pemberitahuan ekspor barang di bea cukai serta pembiayaan pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan. Yang kedua, shipping company yang akan memuat barang dan menyerahkan bukti penerimaan barang, kontrak angkutan, bukti kepemilikan barang, serta dokumen pengapalan kepada eksportir. Kemudian eksportir akan mengirimkannya kepada advising bank untuk dikirimkan ke opening bank. Yang ketiga, shipping company akan mengangkut barang tersebut ke pelabuhan tujuan yang disebutkan dalam bill of lading. Yang keempat, importir akan menerima dokumen pengapalan jika kewajiban pembayaran kepada opening bank sudah dilakukan. Selanjutnya, dokumen akan digunakan untuk mengurus importir clearance dengan pihak bea cukai di pelabuhan dan untuk mengambil muatan di shipping company yang memuat barang yang dipesan. Yang kelima, shipping agen akan menyerahkan barang kepada importir jika biaya jasa shipping agen telah dilunasi.
Yang keempat ada Shipping Document Negotiation Process. Proses ini adalah proses penguangan dokumen pengapalan bagi eksportir dan merupakan proses untuk klaim barang yang telah dibayar bagi importir. Yang pertama, setelah menerima BL dari shipping company, eksportir akan menyiapkan semua keperluan dokumen lain yang disyaratkan dalam letter of credit seperti invoice, packing list, sertifikasi mutu, surat keterangan negara asal, dan lain sebagainya. Semua dokumen tersebut akan diserahkan kepada negotiation bank. Yang kedua, negotiation bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan yang dikirimkan eksportir. Jika cocok dengan yang disyaratkan LC, maka negotiation bank akan melakukan pembayaran sesuai tagihan eksportir dari dana LC yang tersedia. Yang ketiga, negotiation bank akan mengirimkan dokumen pengapalan kepada opening bank untuk mendapatkan reimbursement atas pembayaran yang dia lakukan kepada eksportir. Yang keempat, opening bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan. Jika cocok dengan yang disyaratkan LC, maka opening bank akan memberikan pelunasan pembayaran kepada negotiation bank. Yang terakhir, opening bank selanjutnya memberitahukan penerimaan dokumen pengapalan kepada importir. Importir akan menyelesaikan pelunasan dokumen itu untuk mendapatkan dokumen pengapalan yang berfungsi untuk mengambil barang pesanan dari shipping agen dan bea cukai setempat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.